Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang pengurus gelapkan uang koperasi 1,3 miliar rupiah untuk bermain judi daring. Ruas Jalan Cicincin Malala merupakan jalur alternatif yang rawan bencana. Sedimen pasir di muara Sungai Batang Ulakan menjadi penyebab seringnya Nagari Manggopo dilanda banjir. Empat pekerja renovasi lapangan sepak bola di Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Batu Sangkar usai tertimpa pagar pembatas yang runtuh pada Selasa sore. Gusni Anwar, pria berusia 57 tahun, tewas di tempat kejadian karena tertimbun. Butuh waktu 1 jam untuk proses evakuasinya. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum daerah setempat. 3 korban lainnya, Ridwan, Zul, dan Mulyadi, dilarikan ke puskesmas terdekat karena luka dan patah tulang. Kejadiannya bermula saat 4 pekerja hendak memasang jaring lapangan sepak bola. Namun karena melihat pondasi pagar yang sudah keropos, keempat pekerja berinisiatif untuk mempertebal dan memperbaiki pondasi pagar terlebih dahulu. Naas, saat melakukan perbaikan, tiba-tiba penahan tebing ambrol dan pagar pembatas runtuh menimpa pekerja di bawahnya. Ada kejadian kecelakaan kerja, di mana pagar pembatas lapangan bola Lima Kaum roboh dan menimpa 4 orang pekerja. 4 orang pekerja, 1 meninggal dunia dan 3 luka-luka. Penyebab pasti runtuhnya penahan tebing serta pagar pembatas masih diselidiki polisi. Dugaan sementara, kondisi tanah dan pondasi yang rapuh tak kuat menahan beban pagar dan akhirnya runtuh. Sri Luis melaporkan dari Tanah Datar. Seorang pengurus koperasi di Kotorana, Kecamatan Koto Besar, Darmas Raya, menggelapkan uang senilai 1,3 miliar rupiah. Uang itu habis dipakai untuk bermain judi daring. Pelaku ditangkap polisi di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, setelah kabur sejak tahun lalu. Dalam pemeriksaan juga terungkap, pelaku masih tetap mengikuti judi daring selama masa pelariannya itu. Pelaku mengakui jika uang berasal dari penjualan buah kelapa sawit para anggota koperasi. Awalnya pelaku bermain judi menggunakan uang sendiri, namun saat kalah, dirinya nekat menggunakan uang koperasi dengan harapan kekalahannya bisa ditebus. Pelaku bukannya menang, tapi selalu kalah dan menghabiskan uang koperasi hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Pertama kita kalah judi Pak, dengan uang kita sendiri. Awalnya kita kalah 20 juta. Kita ingin mengembalikan kekalahan itu semuanya. Ya terus kita lanjut berdeposit untuk bermain judi online. Nah, di awal deposit menggunakan uang koperasi itu awalnya cuman deposit 10, kalah deposit lagi lah 20, seterusnya sampai maksimal saya deposit 200 juta. Disitulah Pak, Audi Sinar Makmur Pak, yang berada di Nagari Kotorana, Kecamatan Koto Besar Pak. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 2 buah buku tabungan dan sebuah telepon genggam. Jadi kami dari Polsek Sungai Rumbai kemarin mendapatkan laporan dari pengurus KUD Sinar Makmur bahwa ada penggelapan di KUD tersebut. Jadi tersangka ini menerima uang hasil penjualan dari TPS KUD Sinar Makmur sebanyak 1,3 miliar. Menurut keterangan dari tersangka, uang ini sudah habis digunakan untuk judi online. Jadi untuk sementara ini kita sangkakan pasal 374 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Kini tersangka ditahan polisi di penjara
menunggu kasusnya diproses di Pengadilan Negeri Pulau Punjung. Polisi menjeratnya dengan pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Beginilah kondisi jalan dari Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman, melewati Malala, Kabupaten Agam. Di satu sisi, tebing tinggi dengan bebatuan besar yang mengancam. Di sisi satunya lagi, jurang dalam menganga. Padahal, ruas jalan Sicincin Malala ini merupakan jalur alternatif bagi pengendara menuju Bukit Tinggi untuk menghindari kemacetan di daerah Lembah Anai. Jika hujan, kondisi jalan ini sangat membahayakan pengendara karena tebing yang ada di sisi jalan kerap longsor. Namun saat kering, jalanan justru berdebu dan mengganggu penglihatan. Di ruas jalan sepanjang 43 km ini juga terdapat penyempitan di beberapa titik. Untungnya, ada petugas yang bersiaga untuk mengatur lalu lintas, sehingga kendaraan bisa melewati jalan itu satu persatu dan tak terjebak kemacetan. Karena jalan kerap tertutup longsor, Balai Jalan Nasional Sumatera Barat menempatkan alat berat di lokasi tersebut. Ngeri sedapnya kan kalau musim hujan sering longsor. Sering jatuh sini Pak? Jatuh ya tergantung kita juga. Kalau kita nggak hati-hati pasti jatuh lah gitu kan. Tapi kalau baru-baru orang lewat sini kalau nggak tahu medannya udah pasti jatuh. Nah licin musim hujan lagi kan. Itu harus berhati-hati. Apalagi dalam kondisi hujan lebat. Misalnya pada malam hari itu sebaiknya jangan memaksakan diri lah melewati jalur ini. Apalagi dalam kondisi cuaca ekstrim sekarang, itu peristiwa longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jika ingin melewati ruas jalan Sicincin Malala, maka Anda harus memperhatikan kondisi cuaca. Jika di sekitar Gunung Singgalang tertutup awan hitam, sebaiknya tak melewati jalur itu, karena biasanya hujan deras melanda daerah tersebut. Eki Rafki melaporkan dari Kabupaten Agam. Dua minggu lalu, Nagari Manggopo, Palak Gadang, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, kembali dilanda banjir besar. Sebelumnya, banjir juga terjadi pada akhir Agustus yang merendam ratusan rumah. Banjir juga menggenangi areal pertanian dan berbagai macam usaha masyarakat. Seringnya banjir melanda daerah ini membuat warga khawatir jika hujan deras kembali datang. Selain hujan deras, banjir di daerah ini disebabkan oleh tertutupnya aliran sungai Batang Ulakan, tumpukan pasir menutup hampir seluruh permukaan muara sungai. Jika hujan, air sungai akan meluap karena alirannya tak bisa sampai ke laut lepas. Warga dan pemerintahan Nagari telah berulang kali melaporkan kondisi tersebut kepada sejumlah pejabat negara yang mengunjungi daerah itu usai dilanda banjir, seperti Menteri Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Gubernur Sumatera Barat, hingga anggota DPR RI. Namun sampai sekarang, janji akan menuntaskan masalah muara sungai Batang Ulakan belum juga direalisasikan. Muaranya terlalu jauh kan, jadi tertutup kan, airnya tak nyampe ke laut. Jadi itulah menyebabkan rumah warga terendam air. Banjir. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Gubernur, Bapak Bupati, termasuk Ibu Risma untuk mendorong karena sudah berkunjung ke lokasi pantai kami ini. Mohon dibangun Pak batu grip supaya muaro tidak akan lari sampai ke tiram. Sejatinya, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus gesit dan agresif mengajak pemerintah pusat untuk menormalisasi muara sungai Batang Ulakan. Karena pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tak akan punya cukup dana untuk membangunnya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.